aja yang keluar. Eh, Mbak Sri Mulyani, mohon di mute dulu ya, mic-nya supaya suaranya nanti satu suara aja yang keluar. Suara saya sudah terdengar atau terdengar jelas atau belum ya? Dengar. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Syukur, Alhamdulillah, senantiasa puji selalu dihaturkan kepada Allah dan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya karena Allah lah kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama, mengisi ilmu bersama di tengah kesibukan kita malam-malam hari kayak gini. Biasanya masa-masa kritis di mana anak-anak kita entah itu minta dibacain buku lah, entah itu minta kelon lah, atau eh, suami kita yang tiba-tiba Bun, siapin makan malam dong. Nah, tadi sempat di grup banyak request untuk apa namanya izin untuk off cam karena masih ada di jalan atau masih memasak begitu. Jadi nggak enak kalau video yang terlihat di Zoom ini kelihatan rampe rumahnya yang berantakan luar biasa misalnya. Nggak apa-apa, oke. Yang penting kita semua apa namanya bisa berkumpul di tempat ini, belajar bersama, duduk bersama, sharing bersama. Nanti akan ada apa namanya narasumber kita yang luar biasa, Yo, bawa sampai luar sini. biasa menarik Bawa pembahasan kali sampai ini. sini. Eh, Mbak Lisa Amelia, mohon di mute ya untuk sementara waktu saja. Eh, aduh. Saya mute ya. Oke, baik. Webinar kali ini terselenggara atas kerjasama komunitas TDAP, tangan di atas eh, khususnya perempuan yang di Malang dan juga Apuna, Asosiasi Pengusaha Muda NA yang base campnya ada di Kota Batu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum masuk ke acara inti, masuk ke workshop, sebaiknya kita dengarkan dulu beberapa pesan, beberapa penjelasan dari Ketua TDAP Malang, Mbak Isna, pemilik perusahaan nasi Cimul. Monggo Mbak Isna, waktu saya persilahkan untuk panjenengan. Baik, terima kasih Mbak Ismi atas kesempatannya. Teman-teman dengar ya suara saya ya? Dengar nggak?
Oke ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas partisipasi teman-teman semua. Di sini kita kolaborasi antara TDA dan Apuna Kota Batu dan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang mendaftar ini dari umum, belum member TDAP maupun belum member Apuna. Dan alhamdulillah juga yang terdaftar walaupun belum masuk semua ya, ini masih 30 peserta dari 57 peserta itu kemarin yang terdaftar tidak hanya Malang Raya tapi juga ada Serang, ada TDAP Serang, ada TADAP Surabaya. Oke, sebelumnya mungkin saya apa ya, paparkan dulu apa sih untuk yang teman-teman belum tahu tentang TDA, TDAP. TDAP sendiri adalah komunitas tangan di atas, P-nya itu perempuan. Jadi TDAP ini salah satu divisi dari TDA, komunitas tangan di atas, yaitu komunitasnya entrepreneur yang sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia. Kebetulan saya diamanai TDAP yang ada di Malang Raya. Sedangkan Apuna sendiri itu bagian juga di bawah divisi di bawah Departemen Ekonomi dan Kewirausahaannya Nasiatul Aisyah Kota Batu, dan kebetulan saya juga diamanai sebagai ketua NA-nya seperti itu. Dan kedua kedua apa ini komunitas dan asosiasi ini itu hampir sama visi misi dan program-programnya. Jadi alangkah baiknya apakah tidak apa ya apakah tidak akan lebih mudah dan lebih membesar jika kita bersinergi bersama. Dan kebetulan alhamdulillah di tingkat wilayah, Apuna tingkat wilayah Jawa Timur itu sudah MOU dengan TDA tingkat wilayah Jawa Timur juga. Nah, ini masih banyak teman-teman yang belum tahu kalau ternyata dua asosiasi dan komunitas ini sudah MOU. Harapannya apa? Banyak sekali program-program yang bisa dikolaborasikan. Nah, visinya itu juga hampir sama, yaitu membentuk pengusaha. Kalau di kita berarti pengusaha perempuan yang tangguh dan sukses dan harapannya bisa berkontribusi untuk masyarakat umum, untuk peradaban, untuk lebih besarnya. Dan apa saja sih benefit kalau kita mengikuti baik itu TDAP maupun Apuna. Kalau yang di wilayah Batu bisa gabung di Apuna Batu, teman-teman Batu atau Malang Raya bisa gabung di TDAP Malang Raya. Boleh ikut dua-duanya juga boleh. Benefitnya apa? Yang pertama, ini sebagai wadah silaturahmi antar pengusaha. Dari situ kita bisa apa ya berpeluang untuk mendapatkan networking. Yang kedua, wadah belajar, wadah bertukar pikiran terutama di ilmu bisnis. Yang ketiga, banyak sekali info seminar, info kelas, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Yang keempat, selain info kelas, banyak juga biasanya kita mendapatkan info-info pendanaan, baik dari pemerintah maupun swasta itu tadi. Dan program-programnya apa saja, sedangkan program-program yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan, kalau TDAP sudah banyak ya pelaksanaannya untuk program-program di TDAP, kalau Apuna masih akan berjalan karena Apuna di Kota Batu baru terbentuk, makanya harapannya dari webinar ini kita mengenalkan apa itu TDAP, apa itu Apuna, dan harapannya teman-teman yang ada di sini, terutama yang sudah gabung, itu bisa mengajak teman-teman lainnya untuk bergabung di komunitas dan asosiasi ini. Dan harapannya semakin banyak bergabung, semakin banyak peluang untuk apa? Menimba ilmu, peluang untuk meluaskan jejaring. Program-programnya yang pertama ada edukasi bisnis, baik offline maupun online. Nah, online nanti kita banyak webinar seperti ini. Terus yang kedua, kalau di TDAP itu ada rujaan, rumpi bijak kala TDAP.
Nah, ini acara santai, kumpul-kumpul, tapi tidak hanya sekedar kumpul, biasanya di situ ada sharing, ya, ada sharing, di sana juga kita berpeluang untuk mencari jaringan. Yang berikutnya kita mengenalkan langsung produk kita dan di situ biasanya terjadi transaksi jual beli antar anggota. Dan berikutnya biasanya kita juga ada bisnis visit. Di bisnis visit ini kita mengunjungi salah satu usaha teman dengan harapan kita tahu belajar langsung ya, melihat langsung usaha teman mulai dari proses sampai siap distribusi ya. Di situ bisa langsung tanya jawab langsung dengan pemilik atau owner. Ya, seru ya karena pulang dari bisnis visit biasanya kita juga bawa tidak hanya bawa oleh-oleh saja tapi juga banyak ilmu, banyak teman, banyak jejaring. Dan berikutnya kita juga melaksanakan program-program sosial. Nah, ini nanti yang belum terlaksana ini ya, belum kita godok dan belum kita terlaksana program-program sosial ini yang kemarin kalau TDAP kita ngikut acaranya secara keseluruhan, entah itu berbagi dengan anak yatim, nanti kita bisa merambah berbagi makanan dan lain sebagainya. Nanti makanannya pesan di mana? Makanannya pesan untuk melariskan produk-produk teman-teman yang ada di komunitas seperti itu. Terus misinya ya juga kita hampir sama, yaitu memotivasi semangat kewirausahaan, membuat ruang belajar, menciptakan ruang kolaborasi, dan menumbuhkan jiwa sosial. Jadi kita tidak hanya mencari cuan, tapi gimana kita juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kalau di Apuna sendiri, kita Apuna Batu ya terutama, kita punya value sendiri. Kita kemarin mengambil value sendiri di Apuna Batu. Harapannya kita tidak hanya sebagai entrepreneur biasa, tapi entrepreneur yang bisa menciptakan atau menularkan ramah lingkungan, proses ramah lingkungan itu kepada sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Harapannya event-event ini tidak hanya berhenti sampai sini, tapi berkelanjutan dan bermanfaat untuk lainnya. Dan teman-teman semua jangan berhenti juga hanya gabung, menikmati atau ngikut acara saja, tapi ajak teman-teman sebanyak-banyaknya, teman-teman pengusaha perempuan sebanyak-banyaknya untuk tumbuh dan sukses bersama TDAP Malang Raya dan Apuna, Asosiasi Pengusaha Nasiatul Aisyah. Oke, itu oke ya. Mungkin itu dulu dari saya. Yuk semangat belajar dari hari ini ya, belajar dari Mbak Vivian Wahab. Semoga dapat manfaatnya dan semoga bisa menularkan ke teman-teman sekitar, teman-teman kita semua. Oke, terima kasih. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ismi. Terima kasih Mbak Isna. Terima kasih Mbak Isna atas memang yang namanya berjering berkumpul bersama itu sama niatnya. Tapi promosi untuk membawa manfaat yang sangat bagus, monggo silakan gabung ke berjejak sudah baik. Um, Maaf, ini yang apa problem di Mbak Ismi kah? Suara saya kedengaran. Mbak Isna, suara saya diterima nggak di sana? Kedengaran nggak? Kedengaran, Bun.
Ah, ah. Kedengaran, Bun. Apa punya Mbak Ismi ya yang keluar ya? Punya Mbak Iya, Ismi coba yang punya. putus-putus Ah, kayaknya. sudah ya, Oh, sudah Oke, stabil ya, Mbak. Heeh. Mbak Vivi oke. sudah, sudah stabil ya. Oke. oke. Eh, sebelumnya sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita malam yang luar biasa. Insya Allah. Malam ini kita akan skill wajib mompreneur. Kita semua di sini yang mana ngomong mau Mbak juga Ismi kalau kita putus. Mbak Ismi putus-putus suaranya. aduh Ah, terus koneksinya kayaknya ya. Hmm. Oke, nanti Mbak Vivian bisa kenalan sendiri ya. Allah. Sebentar ini. Saya perlu share screen nggak ini? Mbak Ismi bisa bantu share screen kah? Sebentar ya, sebentar. Ayah, nggak bisa share screen ya? eh, maaf sudah kembali ya, Oh, sebentar. Sudah bisa Mbak Ismi? Maaf ya. sudah bisa. Ini, Maaf banget. ini bisa. Oke, kita langsung aja. Saya perkenalkan Mbak Vivian Wahab. Sedikit saya akan membacakan kurikulum vitae Mbak Vivian. Confirm your Beliau ini Bahasa Inggris. masih putus-putus kah? Aman. Udah bisa, Aman, udah oke, oke. oke. Eh, Mbak Vivian ini berdomisili di Ngajum, Malang, dan Ya. dia luar biasa pengalamannya karena beliau ini aktif menjadi konten kreator dalam bidang kuliner, lifestyle, dan parenting. Dan juga banyak sekali ini apa namanya pengalaman-pengalaman dia menjadi pemateri-pemateri, terutama pemateri konten kreator, kemudian parenting juga, dan juga blogger planner. Jadi beliau ini praktisi Sekali ya. entrepreneur gitu ya. Belajar. Salah satunya beliau ya, salah satunya beliau pernah menjadi pemateri hidup pintar dengan literasi digital, atau juga beliau pernah menjadi pemateri untuk membahas anak keurus bisnis jalan terus gitu ya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pentingnya mengelola segala sesuatu, tentang peran ibu yang akan dihubungkan dengan bisnis-bisnis kita. Eh, Yang beberapa belum tak selesai. Silakan Mbak Vivi, waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Vivi untuk memberikan penjelasan. Dan nanti teman-teman setelah Mbak Vivi menjelaskan, teman-teman boleh mengangkat tangan untuk bertanya, boleh texting, boleh juga open mic. Silakan Mbak Vivi. Oke. Share screen Ah, sekarang. boleh. Boleh Mbak Ismi. Oke. Ini banget ya. Lampunya itu. Kalau lampunya dimatikan gimana? Terlalu cerah banget ya. Oke. Yang materi aja Mbak Ismi. Oh iya. Oh ya. Kita nggak apa-apa, guys. Kita aja. Biar nggak silau ya. Ya. Ah, Oke, Mbak, silakan. Oke. Di full screen bisa Mbak?
Ya, Diklik full sudah, screen. sudah. Oh, oke. Silahkan, Mbak Vivi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman kabarnya? Semuanya baik, sehat ya? Alhamdulillah, Bunda. Alhamdulillah sehat. Ya, puji syukur kehadirat Allah ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa ketemu walaupun masih lewat online ya. Moga suatu waktu, suatu hari nanti kapan-kapan kita bisa silaturahim, interaksi langsung secara face to face ya. Seperti Nipo atau Rujakan gitu. Cuman kali ini kita silaturahminya lewat online. Jadi bisa disambi-sambi gitu ya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, di sini sebenarnya kita belajar bareng ya, tepatnya itu mungkin lebih enak gitu karena saya sendiri sebenarnya masih belajar gitu. Next slide mungkin Mbak Ismi. Ya, skill wajib mompreneur. Oke, next lagi Mbak Ismi. Ya, oke, nama saya itu tadi ya, udah ya. Baik, oke, yang tadi Mbak Ismi sebelumnya. Ya, oke, saya Vivian Wahab. Perkenalkan, mungkin yang belum kenal atau belum pernah bertemu, kita kenalan dulu. Kalau ketemu saya disapa ya. Oke, status alhamdulillah udah menikah. Saya punya 3 anak. Anak pertama saya SMP kelas 8, yang kedua kelas 4 SD, dan yang ketiga umur 2 tahun. Anak saya semuanya homeschooling. Jadi saya homeschooling mom. Kita adalah keluarga homeschooling. Begitu. Dan saya owner dari ICK Collection yang mana bergerak di bidang fashion atau konveksi seperti itu. Saya juga manajer dari Guru Mendongeng Indonesia dan saat ini saya juga salah satu dari pengurus TDAP Malang. Ini apa untuk media sosial ada Instagram, Twitter, TikTok itu bisa di follow. Nanti saya follow back ya. Itu di Vivian Wahab. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng hal-hal positif di media sosial. Untuk HP atau nomor WA saya di 0856 3544 862. Dan saya suka menulis juga. Jadi saya tuh suka menulis tentang parenting, tentang bisnis, tentang macam-macam. Saya juga mereview produk-produk dari vendor seperti itu dan kalau di vivianwahab.com saya menulis tentang parenting dan bisnis. Begitu. Oke, next slide. Jadi kalau teman-teman mau membaca beberapa tulisan-tulisan saya tentang parenting, tentang bagaimana interaksi dengan anak, membersama anak-anak, insya Allah ada beberapa tulisan saya di sana. Dan saya update tulisan saya setiap seminggu 2 kali. Oke, kita berbicara tentang mompreneur gitu ya, bunda-bunda. Ini saya panggilnya bunda-bunda atau kakak-kakak ini? Bunda-bunda? Bunda-bunda aja, Mbak. Oke, bunda-bunda ya, karena kita di sini emang udah menjadi bunda. Oke, 5W plus 1H gitu ya. 5W and 1H gitu. What is mompreneur gitu ya. Ada yang tahu nggak sih mompreneur itu apa? Boleh-boleh kok kalau mau menyampaikan gitu. Buat yang udah tahu. Apa itu kah? Apakah itu mompreneur gitu? Ini ketutup ya. Bisa dibaca. Gimana? Ayo, boleh nggak apa-apa Mbak Ismi kalau ada yang mau raise hand, mau menyampaikan pendapatnya tuh boleh banget. Apa sih mompreneur itu? Oke, silahkan teman-teman yang ingin ngomong apa itu mompreneur?
Ya, pastinya semua udah tahu ya apa itu mompreneur gitu ya. Mompreneur itu adalah perempuan yang berbisnis gitu ya. Seorang pengusaha, ibu-ibu pengusaha gitu ya. Jadi biasanya lebih ke perempuan yang sudah menikah yang memiliki sebuah usaha. Biasanya sudah punya anak juga, makanya disebut mom seperti itu. Ah, dan siapakah gitu kan? Who is the mompreneur gitu ya? Siapa yang disebut mompreneur gitu? Sepertinya ibu-ibu yang ada di grup ini tuh semuanya mompreneur. Kita ini adalah mompreneur, yang mana perempuan yang melakukan sebuah usaha yaitu berbisnis di bidang apapun itu namanya adalah mompreneur. Yang mana sebagai mompreneur itu juga mengelola bisnis dan juga mengelola keluarganya. Jadi keren ya. Kalau yang jadi mompreneur itu hidupnya itu apa? Seperti ini ya, apa? Uh, Superwoman. Ya nggak Mbak Ismi? Jadi perempuan-perempuan itu sebenarnya adalah makhluk yang kuat gitu ya. Makanya ada tagline yang bilang adalah ras terkuat di bumi itu adalah perempuan. Betul nggak? Yang merasa boleh angkat tangan. Baik, siapapun. Jadi mompreneur ini adalah siapapun ibu-ibu yang memiliki usaha. Nah, untuk menjadi mompreneur ini kapan gitu kan? Anytime, kapanpun kita bisa menjadi mompreneur. Sejak awal menjadi ibu atau sejak awal menikah pun kita bisa menjadi mompreneur. Jadi jika sekarang belum menjadi mompreneur, bisa start dari sekarang, bisa dimulai dari sekarang. Oke, next. Jam berapa sekarang? Wah, baik where di mana kerjanya mompreneur gitu ya. Kadang orang itu kalau kita membranding diri sebagai mompreneur, kadang dipertanyakan juga, emang mompreneur itu kerjanya di mana sih gitu kan? Kerjanya tuh kayak apa? Bisa dikelola secara profesional atau secara rumahan gitu. Karena menjadi mompreneur itu sebenarnya adalah pengendali atau orang yang bisa memanajemen, bisa di mana saja dan pastinya sistem kerja juga fleksibel. Karena faktanya apa? Perempuan itu adalah makhluk yang multi talenta. Apa ya? Serba bisa seperti itu. Bahkan sambil gendong anak, bisa buat invoice, ya nggak sih? Sambil bisa masak dan lain sebagainya. Itulah the power of women ya, power dari seorang perempuan. Why kita itu harus menjadi mompreneur tuh kenapa sih gitu kan? Sepenting apa, seurgensi apa sih kita untuk menjadi mompreneur gitu? Karena ibu-ibu tuh perlu berekspresi. Saya percaya di grup ini semuanya adalah mompreneur dan memiliki ide-ide yang luar biasa. Dan ide-ide yang luar biasa itulah kita perlu mengeksekusinya. Dan tentunya semua disesuaikan dengan kesukaan masing-masing, mungkin dari hobi. Contoh paling sederhana saja, misalkan hobi masak gitu ya, kita bisa menjual makanan atau apalah seperti itu, cing babai kayak gitu ya, dan teman-teman yang lain, dapur cantik dan lain sebagainya itu bisa mengeksekusinya seperti itu. Atau yang suka craft gitu bisa membuat craft-craft seperti itu, yang mana apalagi kalau saat ini lagi kemerdekaan Agustus ini teman-teman yang punya usaha craft itu lagi panen, lagi luar biasa seperti itu. Dan itu rata-rata behind dari semua itu tuh adalah perempuan dan mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, yang mana itu adalah mompreneur. Dan bagaimana cara menjadi mompreneur, yaitu belajar dan praktek. Nah, di sini teman-teman sudah praktek semua pastinya ya. Dan saya percaya itu, dan karena saya tahu siapa aja yang hadir di webinar malam ini tuh adalah momi-momi keren yang luar biasa dan semuanya sudah punya usaha. Oke, next slide Mbak Ismi. Oke, skill wajib yang nih adalah ada skill wajib nih, sebenarnya skill dasar yang harus dimiliki mompreneur. Yang pertama itu adalah kemampuan manajemen waktu. Oke. Kemampuan mengelola keuangan, 3 kemampuan fleksibilitas, kemampuan networking, dan kemampuan komunikasi. Oke, next slide.
Nah, ini skill terpenting sebagai mompreneur itu adalah kita harus tahu dan paham apa sih itu manajemen waktu. Kadang kita tidak menyadari sudah menggunakan waktu begitu lama gitu ya. Ternyata kita udah menggunakan waktu yang panjang dan lama dan ternyata kita tidak mengeksekusi apapun. Tapi ide di kepala kita itu banyak banget isinya. Tapi hanya sebatas ide. Akhirnya yang terjadi apa? Menyesal. Karena waktu sudah terlampaui dengan begitu saja. Itulah mengatur dan memprioritaskan waktu, tugas, dan efisien agar dapat menyeimbangkan antara bisnis dan kehidupan pribadi. Maksudnya apa di sini? Yang namanya manajemen waktu, semuanya itu harus tertata dengan rapi, sesuai prioritasnya masing-masing. Karena di dalam agama Islam sudah jelas banget ya, kita udah dapat tutorial sangat luar biasa tentang perihal manajemen waktu ini, atau kedisiplinan, yang mana Allah kasih langsung itu sama kita dalam bentuk apa yang kita lakukan sehari, yang pasti itu, yang udah wajib itu adalah 5 kali, yaitu sholat. Kan kita nggak bisa mengganti sholat subuh jadi jam 6 pagi, jam 7 pagi itu nggak bisa. Semuanya harus on time. Begitu juga kalau kita sebagai mompreneur, maka waktu ini amat sangat berharga dan harus dan wajib kita manajemen. Cara paling sederhana memanajemen waktu itu bisa dengan cara checklist. Kalau saya seperti itu, ini sebagai pengalaman pribadi ya, dengan cara saya membuat checklist itu membuat pekerjaan saya jauh lebih mudah, lebih efektif gitu. Karena mana yang sudah saya kerjakan, mana yang belum, saya jadi lebih tahu. Misalkan saya kalau saya manajemen pagi saya harus bangun jam 3 pagi sebelum subuh saya harus sudah bangun. Misalkan kita mau qiyamul lail dulu, atau setelah itu kita menyiapkan sesuatu halnya sebelum kita masuk ke subuh, atau kita murojaah dulu, maka dengan cara seperti itu akan membuat kita lebih mudah dan nyaman dan insya Allah lebih tertata. Karena kalau tanpa di manajemen biasanya bisa berantakan. Karena daya ingat setiap manusia itu terbatas. Jadi untuk memudahkan, maka lebih mudahnya itu adalah membuat waktu-waktu tertentu, jadi memanajemen waktu tersebut. Begitu ya. Jadi itu cara yang paling sederhana. Oke, next slide. Juga kemampuan mengelola keuangan. Manajemen keuangan ini juga penting sekali. Jadi mengawasi aliran kas, membuat anggaran, dan menjaga kestabilan keuangan bisnis. Jadi dalam manajemen keluarga, karena kita sebagai seorang ibu, seorang istri, yang mana biasanya tanggung jawab manajemen keuangan, segala hal keluar masuk yang kebutuhan rumah tangga, itu adalah di tangan para ibu. Yang mana seberapapun kita harus tahu bagaimana mengelola. Nah, sebagai seorang mompreneur, maka di sini yang poin yang paling penting kita harus tahu adalah membedakan mana sih uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mana uang usaha. Sebaiknya tidak dicampur adukkan. Kenapa? Biar kita tahu perkembangan bisnis kita itu sejauh mana, sebagus apa sih upgrade dari kita punya bisnis seperti itu. Kenapa kita harus membuat manajemen keuangan juga, mampu mengelola gitu. Jadi kita tahu tuh, misalkan mana yang harus untuk saving, mana yang dana darurat, mana yang dana untuk khusus bisnis, itu kita harus tahu. Biar kita bisa melihat perkembangan dari bisnis kita, maka dari itu penting banget mengelola keuangan ini. Juga kita harus bisa menahan diri. Kalau saya pribadi itu berusaha menahan diri. Kadang kita itu kalau melihat omset naiknya melonjak, profitnya melonjak gitu, kayak di kepala ini ada aja gitu yang pingin kita eksekusi begitu ya. Terutama kadang hal-hal yang berbau konsumtif. Misalkan yang seharusnya mungkin perabotan belum waktunya ganti, kita berpikir untuk mengganti. Transportasi atau kendaraan yang belum waktunya ganti, atau gadget yang belum waktunya ganti, kita sudah berpikir untuk mengganti karena kita merasa ada alokasi dana seperti itu.
Nah, ini juga hal-hal seperti ini kita perlu memanajemennya dulu gitu. Dan kenapa kita harus memanajemen ini? Ini adalah manajemen pikiran kita sendiri ya, mentalnya kita sendiri. Inilah kenapa kita sebagai perempuan itu harus bisa menahan diri. Jadi kalau misalkan omsetnya taruhlah sebulan 10 juta, misal begitu ya. Kalau bisa kita menggunakannya itu maksimal gitu ya. Sorry, bukan omset, profit. Misalkan profitnya 10 juta gitu. Sebisa mungkin ditekan, digunakan itu sekitar 30%. Nah, yang 70% kemana? Yang 70% kita bisa saving, bisa kita masukkan juga untuk menambah omset, atau kita mau ada project untuk bisnis baru, atau hal-hal yang perlu kita yang membutuhkan keuangan nanti gitu. Jadi jangan terkecoh dengan adanya omset atau profit yang kita terima pada saat itu, karena di sini kita harus tahu gitu loh, makanya pentingnya mengelola keuangan ini. Begitu ya, jadi paling penting itu adalah menekan ego gitu ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Misalkan seperti ini loh, kalau misalkan budgetnya itu cukup dibuat beli Alphard sebenarnya gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita jangan beli Alphard gitu loh. Kita bisa aja mungkin beli Avanza dulu atau beli apa Innova dulu gitu ya. Nggak harus langsung Alphard gitu. Nanti karena hal yang harus kita pikirkan adalah hal-hal yang tak terduga itu kita harus persiapkan. Gitu ya. Oke, next. Oke, dan kemampuan fleksibilitas, yaitu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan tak terduga, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau dalam bisnis, kadang yang namanya bisnis itu ada naik turun. Itulah kenapa pentingnya di sini kita juga menjaga kestabilan kita dalam menjaga bisnis kita. Jadi kita punya ini ya, daya apa maksudnya takar gitu loh. Seberapa jauh sih bisnis saya ini akan bertahan gitu loh. Karena ada bisnis itu yang musiman, ada bisnis yang long lasting seperti itu. Nah, maka di sini kita harus paham betul akan product knowledge yang kita punya. Pentingnya kita paham akan product knowledge yang kita punya adalah di mana kita bisa menguasai dan memanajemen akan langkah ke depannya. Itulah pentingnya kita membuat mapping akan bisnis kita. Jadi maksudnya begini, oke, untuk jangka pendek per sebulan ke depan itu bisnis kita akan seperti apa? Per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun nanti itu jadinya jenjangnya akan seperti apa? Dan ini penting untuk kita pahami. Di situ nanti kita akan tahu seberapa kuat dan seberapa tangguh bisnis kita akan bertahan. Dan pastinya sebagai seorang ibu banyak tantangan di era digital ini juga. Maksudnya apa? Dan kita juga harus up to date tentang media sosial, tentang kehidupan kita, keseharian kita. Kenapa? Karena di era digital ini semua bisa dikendalikan secara digital gitu ya. Karena penjualan apapun kita bisa melakukan secara digital marketing begitu. Nah, begitu juga ini kepada anak-anak kita. Ini kadang hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang ibu. Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, ibu adalah seorang guru peradaban bagi anak-anaknya. Guru yang pertama bagi anaknya adalah seorang ibu ya. Tentu ada bapaknya juga ya. Maksudnya karena di sini kita berbicara mompreneur seperti itu. So that's why kita sebagai seorang ibu, kita harus tahu bagaimana membersamai anak-anak. Dalam arti kata, di era digital ini kita harus tahu saat anak kita memegang gadget. Apa sih yang diakses oleh anak-anak kita? Apa sih yang dia lakukan selama dia memegang gadget? Karena sejauh yang saya amati gitu di beberapa sekolah saya mengisi kelas-kelas parenting itu ternyata kasus terbesar adalah perihal gadget ini. Bahkan anak-anak banyak terinfluence hal-hal yang negatif itu adalah dari gadget, juga hal-hal baik itu dari gadget. Mungkin di sini kita bisa sebagai seorang ibu, kita juga harus tahu jika kita memberikan sebuah fasilitas kepada anak. Do and don't-nya itu harus ada. Kenapa? Karena
Itulah kenapa seorang ibu itu harus up to date. Jadi kita tuh harus update, terus update dan upgrade tentang apa itu media sosial, apa itu uh, digital, apa ya, hal-hal yang ada di seputaran dunia digital itu sebagai seorang ibu pun kita harus paham. Mungkin saya akan sedikit bercerita tentang anak saya, yang mana anak Gen Z. Anak saya ini yang SMP ini dia masuk generasi Gen Z ya. Gen Z. Nah, Gen Z ini anak saya yang Gen Z ini yang anak saya yang nomor 1 gitu ya, perempuan anak saya. Dia ini ternyata memiliki kemampuan mengakses dunia digital yang luar biasa dan itu di luar yang saya pikirkan. Maksudnya apa? Apakah itu negatif atau positif? Alhamdulillah sejauh ini positif. Jadi anak-anak saya itu saya pinjamkan gadget itu tidak untuk game. Saya tidak akan mengizinkan, anak-anak pun tidak punya gadgetnya sendiri. Jadi gadget itu adalah pinjam sama ayah dan bunda begitu ya. Jadi di situ nggak ada akses game. Yang ada adalah hal-hal yang positif gitu. Misalkan kayak belajar membuat invoice, itu belajar tentang matematika. Kenapa? Karena anak saya itu homeschooling, jadi saya mengajarkan bagaimana sih menggunakan memanfaatkan gadget ini untuk belajar matematika. Berarti anak-anak harus paham tuh minimal dia tahu salah satunya adalah membuat invoice. Dan anak saya yang SMP ini dari SMP kelas 1 itu ternyata dia dari SD kelas 6 dia itu sudah membuat dia meng-create sebuah usaha digital tanpa sepengetahuan saya. Dan itu saya kaget, luar biasa. Dalam arti kata apa? Oh, ternyata anak-anak ini tuh kemampuannya luar biasa. Anak Gen Z ini memang terkenal cerdas seperti itu. Dan ini adalah PR besar kita sebagai seorang ibu. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Justru dengan kelebihan kecerdasan anak-anak yang luar biasa ini, kita sebagai orang ibu harus memfasilitasi dan yang pasti membersamai dan terus mengkontrolnya. Itulah kenapa seorang ibu harus tahu password gadget anak. Seorang ibu harus tahu apa saja yang diakses oleh anak-anaknya. Seorang ibu wajib tahu histori segala hal yang sudah diakses oleh anaknya. Dan ini adalah hal yang sangat penting di era digital ini. Jadi, sesibuk apapun kita sebagai mompreneur, itu bukan sebuah alasan untuk tidak membersamai anak-anak. Begitu ya. Jadi, sedikit saya sampaikan, anak saya itu, dia meng-create sebuah usaha, sampai dia itu punya admin, dia menjualan produk digital, dan itu menghasilkan uang sampai sekian juta gitu ya, untuk anak sekelas SD dan sampai di SMP itu, bagi saya itu luar biasa, dan itu di luar kendali, maksudnya dia diam-diam karena dia tidak maksudnya itu hanya melakukan sebatas dia pikir ini hal biasa aja seperti itu. Saya hanya belajar, ternyata waktu saya tanya kenapa kakak melakukan itu kok nggak cerita sama bunda, ternyata dia hanya terinspirasi dari bunda. Dia bilang karena kakak terinspirasi sama bunda kakak pingin kayak bunda. Ya, saya bersyukur gitu. Paling tidak anak saya mengidolakan seperti itu. Dan saya berharap ini adalah sebuah kebaikan gitu. Nah, di sini maka anak saya sudah membuat beberapa produk-produk digital dan sudah dia jual. Dia punya admin, jadi dia mengurus marketingnya. Dia punya teknik marketing dengan cara dia gitu. Jadi teman-teman dia membangun yang namanya, next slide, mungkin di sini kita akan berbicara membangun networking. Ya, kenapa tadi saya menceritakan perjalanan saya gitu, itu adalah contoh terdekat ya, studi kasus yang terdekat yang saya bersamai gitu. Ibaratnya saya mementori anak saya itu dari bisnis dan skill. Dia itu sebenarnya membangun bisnis dia itu dari hobi yang dia suka, karena dia adalah hobinya menggambar, dia suka menulis, dia suka menulis buku, dan alhamdulillah dia sudah menerbitkan 5 buku gitu. Ada yang bersama teman-temannya seperti itu, penulis cilik. Nah, dari sini maka sebagai orang tua tugas saya adalah memberikan wadah, membersamainya gitu kan. Nah, dari situ juga ternyata dari dunia digital ini anak-anak ini juga sangat jago bernetworking gitu loh, mencari koneksi. Jadi membangun dan memelihara koneksi yang dapat membuka peluang baru dan mendukung perkembangan bisnis. Nah, ini penting.
sebagai mompreneur kita harus menguasai ini gitu. Bagaimana kita menawarkan produk dengan cara soft selling, gimana kita menawarkan produk dengan cara yang baik seperti itu. Karena sejatinya berjualan itu kan membantu orang lain yang membutuhkan produk seperti itu. Jadi niatkan semua itu karena ibadah seperti itu. Seperti hari ini kita juga sedang membangun networking sebenarnya. Jadi harapannya dari sini nanti kita bisa saling terkoneksi. Oh teman yang satu usaha ini butuh ini, nah ini bisa kita kembangkan bersama di dalam komunitas ini. Oke, next slide Mbak Ismi. Dan kemampuan komunikasi. Ini juga adalah skill yang penting. Gimana sih how to communicate dengan orang lain biar orang lain itu bisa menerima yang kita sampaikan. Jadi menyampaikan ide dengan jelas, bersedia juga mendengarkan ya. Kalau kita itu mau berkomunikasi dengan baik, maka kita juga harus belajar menjadi pendengar yang baik. Jadi untuk bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak itu sebenarnya kembali ke diri kita. Begitu juga jika kita berhubungan dengan klien, dengan customer kita. Itulah pentingnya kita itu bisa mengetahui karakteristik customer juga itu buat saya itu sebuah skill yang perlu kita kuasai gitu. Makanya ada beberapa customer loyal saya itu, saya punya customer dari 10 tahun silam. Sampai hari ini tuh masih menjadi customer loyal saya. Bahkan saya punya ini apa gitu, pernah kadang saya membuka juga kelas-kelas diskusi gitu dengan customer. Nah, ini penting banget. Buat mompreneur gitu, buat pembisnis perempuan itu penting banget membangun komunikasi yang baik, menjalin silaturahim yang baik itu dengan customer. Jadi tidak hanya menjualinya saja, tapi kita juga bisa menjadi teman. Seperti itu. Jadi ada beberapa customer saya itu sampai yang ada dari luar Jawa gitu ya, kayak mana itu Kalimantan atau mana itu atau dari mana ya. Itu saya pernah dikirimin ikan gitu ya. Dia itu lagi panen ikan gitu. Ikan yang dikeringkan seperti itu. Saya nggak pernah minta gitu ya, tapi dia tuh mengirimkan buat saya dengan alasan apa? Dia ingin mengenalkan produknya. Jadi buat saya itu ini hal yang luar biasa gitu lah. Ini pentingnya kita itu menjaga keeratan sebuah hubungan, hubungan yang baik gitu dengan customer ini penting sekali. Jadi ingat tidak hanya menjualinya saja, tapi bisa menjadi teman, bahkan bisa menjadi saudara gitu dari kita berbisnis ini gitu ya. Jadi karena berbisnis ini tidak hanya karena faktanya apa? Kalau saya berbisnis itu adalah juga sebagai nilai ibadah. Kenapa? Dengan berbisnis saya jadi punya saudara banyak gitu ya. Saudara jadi tersebar di mana-mana begitu. Kadang jika customer ini kadang juga punya keluh kesah yang berhubungan dunia parenting karena mereka tahu saya beberapa kali juga saya praktisi parenting seperti itu. Mereka diskusi sama saya. Jadi ini saya meluangkan waktu. Walaupun mungkin sekian 10 menit, 5 menit, itu nggak apa-apa gitu. Itu adalah bentuk sebuah untuk mempertahankan sebuah silaturahim dan komunikasi yang baik untuk ini. Jadi niatkan bisnis itu, jadi berbisnis itu kalau saya sih ya boleh, mungkin teman-teman juga mungkin seperti itu juga niatnya gitu. Kalau saya berbisnis itu niatnya memudahkan orang lain dalam menemukan produk yang customer cari. Jadi kenapa begitu? Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka kita itu akan mengerjakan bisnis kita itu dengan sangat senang, dengan sangat bahagia. Dan kita melayani customer kita itu pun juga dengan menyenangkan, tidak hanya tidak hanya fokus kepada cuan, profit gitu ya. Insya Allah profit dan cuan itu akan datang dengan sendirinya dengan cara kita membangun kedekatan atau membangun chemistry gitu ya dengan customer kita. Makanya kadang mungkin produk kita biasa aja. Produk saya tuh seperti legging, manset gitu ya, jilbab bayi itu produk bahannya dari kaos seperti itu. Dan itu sudah saya berjalan dari
10 tahun silam dari anak saya yang paling kecil. Juga itu berkat dari apa ya, anak saya yang dulu mencari jilbab itu susah, mencari jilbab anak yang kecil karena anak saya itu anaknya mungil gitu, yang adem, yang nyaman gitu ya. Akhirnya saya coba-coba membuat jahit. Itulah yang namanya anak itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Nah, nanti habis ini jangan lupa ya terima kasih sama anak-anaknya, dipelukan anaknya, gitu ya. Karena sebenarnya dari anak-anak ini, Masya Allah luar biasa. Saya belajar banyak dari anak-anak saya. Saya bahkan untuk produk-produk baru saya pun itu tidak pure, tidak murni dari ide saya pribadi, tidak. Banyak sekali produk-produk yang saya eksekusi, produk baru ataukah itu kelas atau apa gitu, itu banyak itu input-input apa ya, maksudnya itu saran-saran, ide-ide dari customer. Oke, next. Nah, ini adalah ide. Mungkin sedikit yang tadi saya ceritakan, ini adalah beberapa. Nah, ini studi kasus yang saya sampaikan tadi dari anak saya itu, yang nomor 1 itu, karena dia tuh suka ngotak-ngatik gadget. Jadi ibu-ibu kalau anaknya pegang gadget itu diarahkan. Jadi bukan dimarahin atau diomelin segala macam, tapi kasih tahu dengan gadget itu anak-anak harus ngapain. Jadi karena di era sekarang mau tidak mau semua anak akan terpapar gadget. Itu udah pasti. Bahkan yang kecanduan gadget itu kadangkala bukan anaknya, tapi ayah dan bundanya. Betul apa betul? Yang merasa boleh angkat tangan. Siapa ini kalau nggak tahan sehari nggak buka grup, sehari nggak baca, nggak scroll TikTok, medsos, ayo siapa? Nah, disinilah pentingnya kita tuh memahami gadget ini sebagai apa. Perlakukanlah gadget ini sebagai benda, sebagai pembantu kita, sebagai asisten gitu. Seperti halnya tuh mesin cuci gitu kan. Perlakukan dia sebagai pembantu kita, sebagai asisten yang memudahkan gerak kita. Bukan sebagai apa itu, yang menyetir ya, bukan stakeholdernya gitu, bukan bosnya gitu gadget ini, tapi gadget ini sebagai asisten kita gitu untuk memudahkan setiap gerak langkah dalam bisnis kita, dalam silaturahminya kita gitu. Jadi ini sedikit saya ini kan buat ibu-ibu mungkin bisa, siapa tahu bisa menginspirasi gitu ya untuk anak-anaknya gitu. Jadi oke, bunda-bunda boleh kalau mau mengakses ke website emak.pro/vv, itu menggunakan Google Chrome. Boleh dicoba di HP-nya masing-masing. Nah, itu karya dari anak saya yang pertama. Jadi dia otak-atik itu, dia ternyata membuat karya seperti itu. Oke, Mbak Ismi boleh share screen di layar? Boleh. Kalau mau ngeklik itu, misalkan diklik mau di-share screen, boleh. Gimana? emak.pro.pro/vv. Nah, boleh klik contoh promo umroh. Ya, ini yang namanya adalah landing page. Ya, apa sih fungsi dari landing page ini gitu? Ternyata anak saya itu meng-create ini itu, ini sebagai contoh ya, bukan bisnis saya ini, tapi ini sebagai contoh gitu. Jadi anak saya itu membuat seperti ini, dia ingin memudahkan bisnis saya dengan dia ngotak-ngatik gadget seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, jika anak-anak kelas 2 SMP membuat seperti ini, itu adalah sebuah kebaikan apa sebuah pemudorotan gitu. Maksudnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah, disinilah pentingnya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sesibuk apapun kita dengan bisnis kita,
jangan lupakan amanahnya Allah gitu. Tetap perhatikan anak-anak, terutama dalam hal gadget, dalam ibadahnya ya. Yang paling penting itu adalah anak-anak itu tahu kapan dia harus sholat, kapan adzan berkumandang. Itu sangat penting, terutama anak laki-laki ya. Itu wajib ke masjid seperti itu. Kalau anak perempuan bisa sholat di rumah nggak apa-apa. Cuman di sini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya garis bawahi bahwa dengan adanya gadget ini adalah dua mata pisau. Antara mau kita gunakan pisau ini kita mau gunakan untuk kebaikan atau ketidakbaikan. Itu kembali lagi ke kita ini para orang tua. Makanya sekali lagi saya sampaikan, pentingnya orang tua mengetahui password gadget anaknya masing-masing. Ini penting banget ibu-ibu. Sekali lagi saya sampaikan sangat penting, ini urgensi yang sangat besar. Kenapa? Karena ada beberapa klien saya, ibu-ibu yang menangis-nangis, ya kan? Dan dia nggak bisa membuka password gadget anaknya, dan anaknya nggak mau kasih tahu. So what happened inside gitu kan? Ada apa di dalam gadgetnya? Kenapa bundanya nggak boleh lihat? Kenapa mama papanya nggak boleh lihat dia punya gadget? Ini anak SD, anak SMP, anak-anak remaja awal semua, anak-anak di bawah umur. Mereka ingin menguasai gadgetnya sendiri, bahkan ke orang tuanya sendiri pun mereka tidak ingin diketahui. Orang tuanya sendiri pun nggak tahu rahasia anaknya. Nah, ini adalah PR besar kita, ibu-ibu. Jadi di era digital ini, ayo kita para ibu, para ayah ya, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membersamai anak-anak kita ini. Karena hebat saja orang tuanya tidak cukup, sangat tidak cukup. Sesoleh apapun orang tuanya, jika anaknya terlantar, jika anaknya tidak tersentuh, itu tidak cukup. Maka dikatakan juga bahwa orang bijak berkata, baik saja anak kita, soleh anak kita sendiri, cerdas, pintar anak kita, sopan, santun anak kita saja, itu tidak cukup, ibu-ibu. Kenapa saya katakan tidak cukup? Karena hidup ini sejatinya adalah saling mempengaruhi. Jadi misalkan nih, oh anak kita udah baik, anak kita udah bagus, udah nurut, santun gitu ya. Sedangkan di lingkungannya, teman-temannya seperti apa? Apakah anak kita yang akan terpengaruh atau anak kita yang akan mempengaruhi? Jadi ini harus digarisbawahi ya, ini harus di-underline gitu. Makanya baik anak kita saja tidak cukup ibu-ibu. Makanya selain anak kita, anaknya tetangga, anak saudara, anak teman semua harus baik. Harus membentuk sebuah lingkungan yang bagus. Biar anak-anak ini bisa bersinergi untuk masa depan bangsa ini. Untuk kebaikan agama ini gitu loh. Makanya dari sekarang, ayo kita, sehebat apapun kita sebagai mompreneur, sebagai pembisnis, jangan pernah lupakan keluarga. Dan pastikan jika kita punya usaha, punya bisnis juga atas kesepakatan bersama dengan pasangan. Sehebat apapun kita perempuan, kita adalah makmum ya. Kita bukan imam, seperti itu ya. Jadi di sini pentingnya kita juga menekan ego kita juga, kita melembutkan hati kita juga gitu. Kita sehebat apapun kita perempuan, kita tetap harus menjadi makmum yang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah berusaha baik, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain juga akan mengikuti seperti itu. Karena di era sekarang, menghandle anak sekarang itu adalah seperti kita menggenggam bara api. Karena tidak semudah itu. Seperti hanya kita sering melihat tidak hanya di sekolah biasa ya, bahkan di pondok sekalipun bullying itu ada. Di mana-mana ada bullying gitu ya. Begitu banyak berita-berita yang mengerikan di luar sana. Inilah pentingnya kita menanamkan sebuah skill ke diri kita sendiri, ke anak-anak kita, bagaimana berkomunikasi itu penting, gimana juga menguatkan fondasi mental ya, itu ke anak-anak ini adalah hal yang sangat penting. Gimana anak-anak percaya diri, punya keberanian dalam hal yang melawan ketidakbaikan seperti itu. Jadi anak-anak harus tahu mana yang baik dan tidak, dan itu memang tidak mudah untuk memberitahukan anak-anak yang baik dan benar pun sebenarnya tidak mudah. Kenapa? Karena anak-anak itu sebenarnya hanya butuh model. Dan model terbaik
Role model terbaik adalah ayah dan bundanya. Lingkungan terdekat, siapa yang bersamanya 24 jam, itulah role model terbaik. Maka dari sini, mari kita bergandengan tangan, bersama-sama membersamai anak-anak, dan terus meminta pertolongan sama Allah. Semoga kita para bunda di sini, mompreneur di sini dimudahkan sama Allah ya dalam menjalankan bisnisnya, juga membersamai anak-anak kita gitu. Semoga kelak kalau kita sudah di wisuda gitu ya. Kapan kita wisuda? Wisuda itu berarti kita ketemu sama Allah gitu ya. Kalau kita udah ketemu sama Allah, kita di wisuda sama Allah, di sana kita akan menyampaikan pertanggungjawaban kita akan amanah-amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Karena sejatinya kita hidup di bumi ini adalah untuk saling menebarkan manfaat untuk satu sama lain. Begitu ya. Jadi oh ya buat ibu-ibu, buat teman-teman mungkin kalau ingin anak-anaknya mungkin mau belajar tentang yang dikerjakan sama anak saya itu boleh banget, nggak apa-apa. Bisa belajar banget bareng sama Kak Aisy. Anak pertama saya namanya Aisy Wijaya. Boleh kalau mau belajar bareng belajar bareng sama anak saya boleh banget ya, gratis, free. Jadi boleh menghubungi ke saya gitu ya, atau bisa lihat di itu Emak Pro /Vivi itu, di situ kan ada kontak saya, ada ini saya ya, mungkin ada chat WhatsApp, ada bisa dihubungin di situ gitu, nggak apa-apa. Jadi ayo kita bergandengan biar anak-anak itu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik begitu. Jadi anak-anak nanti bisa bantu orang tuanya untuk membuat mungkin landing page buat bisnis ayah bundanya gitu ya. Intinya anak-anak tuh sebenarnya kreatifnya tuh luar biasa, pinternya tuh luar biasa. Begitu. Mungkin begitu ya Mbak Ismi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi semoga dengan sedikit sharing tadi bermanfaat untuk bunda-bunda, teman-teman semua gitu. Kalau ada kurang-kurangnya, ada salah kata, saya mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Kadang orang banyak ngomong itu banyak salahnya. Astagfirullahaladzim ya. Boleh sekarang kita, nah ini pada akhirnya semua ini hanya rencana kita, Masya Allah. Ya, ini hanya rencana ya. Tapi insya Allah rencana yang baik itu adalah sebuah kebaikan. Betul? Maka yuk kencengin usahanya dan jangan lupa kencengin doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dilindungi, dimuliakan di kondisi apapun ya. Amin. Monggo Mbak Ismi, misalkan ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau mau open cam mau pakai mic juga boleh. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Luar biasa paparannya bikin saya lebih semangat lagi ya untuk ngomong Masya anak-anak Allah, ini. Masya Allah. Harus semangat, semangat. Ya, benar. Silakan teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Vivi, boleh by chat kalau Boleh. nggak pede dengan suaranya, atau boleh open mic. Silakan raise hand dulu. Pasti karena apa, saking banyaknya pertanyaan nih jadi bingung pertanyaan mana yang menjadi prioritas untuk ditanyain Atau ke Mbak jangan-jangan udah Vivi. paham semua, lebih jago dong dari saya. Biasanya kan mama itu semua itu pintar sebenarnya. Kadang itu kadang mungkin lagi capek atau lagi kadang malu gitu ya. Tapi biasanya mereka tuh semuanya mama itu jago semua karena insting mama itu luar biasa. Monggo. Yang mau diskusi kita ngobrol bareng aja kok. Kita ngobrol santai gitu ya. Oke, kalau belum ada, tak awali dulu Mbak Vivi. Oke. Privilege buat saya nih. Oke, Mbak Vivi, saya nanya nih. Nah, boleh. Mbak Vivi ini kan anak-anaknya sudah bisa ditinggal, sudah bisa diomongin. Artinya tidak lagi pada tahap anak-anak balita gitu ya, yang Ada mesti. yang balita Mbak, anakku satu. Yang umur 4 tahun ada satu. Oh gitu ya? Oh, oke oke oke. Kalau gitu berarti kebetulan banget nih. Gimana nih Mbak caranya Mbak Vivi untuk memanajemen emosi, memanajemen waktu
Sementara apa namanya si anak misalnya pengennya ke bunda 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 gitu. Sementara di saat waktu yang sama Mbak Vivi harus melayani customer yang pengennya cepet dan lain sebagainya gitu. Pasti pasti pernah pernah ada kan dalam posisi itu. Nah itu gimana Mbak Vivi? Oke, ini adalah manajemen apa emosi ya? Ya, kalau saya sebenarnya sederhana aja untuk manajemen emosi itu saya kerjasama dengan pasangan. Disinilah pentingnya kita itu punya visi misi yang sama, Mbak Ismi. Seperti halnya homeschooling, itu kan kita harus punya visi misi yang sama gitu kan. Misalkan kenapa nih kok mau anak-anak kita homeschooling? Oh targetnya apa nih? Begini-begini gitu. Jadi kalau saya lagi di posisi seperti yang Mbak Ismi sampaikan, oh misalkan saya ada customer yang urgent banget nih, maunya harus saya handle gitu ya. Maka di sini saya akan minta izin ke suami atau mungkin kakak-kakaknya gitu. Atau lebih tepatnya sih saya minta tolong ke suami untuk handle anak-anak dulu. Jadi mengkondisikan anak-anak dan sebaliknya. Begitu juga saat suami harus di kondisi yang memang harus handle dan nggak boleh diganggu gitu ya. Berarti saya harus sepakat. Inilah pentingnya kita membuat kesepakatan bersama. Jadi do and don't-nya ini harus dapat. Jadi visi misi keluarga kita ini apa? Karena yang namanya apa ya, biar kita itu nggak bengkerengan terus gitu Mbak. Bengkerengan apa ya? Nggak fighting aja ya. Jadi untuk mengantisipasi apa? Kalau di dalam rumah tangga itu sebenarnya yang kita taburkan kan cinta dan cinta ya. Ya nggak sih? Ya namanya orang salah paham atau beda pendapat itu pasti. Semua bisa didiskusikan gitu. Yang namanya di dalam keluarga untuk menjadikan semua itu baik, di sini yang pentingnya kita itu harus menumbuhkan rasa cinta dulu, rasa kesepakatan dulu gitu. Dalam artian itu kita sepakat bahwa bisnis ini juga bisnis yang disetujui oleh suami gitu kan. Oh saya berbisnis ini, saya beraktivitas ini, saya punya kelas ini, itu saya diskusi dulu sama suami gitu. Oh suami sepakat, oh boleh, berarti dapat restu kan gitu. Kenapa? Sehebat-hebatnya kita itu harus dapat restu dulu gitu loh. Karena memang itu tadi secara hukum syar'inya kan begitu. Makanya kenapa kalau saya pribadi lebih memilih mengikuti hukum syar'inya dulu gitu. Kenapa? Karena kita melanggar kita sendiri yang repot gitu. Makanya di sini untuk memanajemen emosi biar kita itu nggak sumbu pendek gitu ya, nggak gampang meleduk gitu. Maka hal-hal seperti itu bisa kita antisipasi. Maka yang paling gampang adalah jika kita di kondisi seperti itu, kita bisa minta tolong dengan pasangan. Makanya kalau saya pribadi Mbak Ismi, manajemen waktu itu penting banget gitu. Kadang saya, misalkan saya ada pekerjaan ini yang harus saya selesaikan, saya tahu nih alokasi pekerjaan saya ini kurang lebih 2 jam gitu. Maka saya akan bilang ke suami gitu untuk handle. Ini terutama anak yang kecil ya, yang masih bayi ya. Gitu saya bilang karena saya nggak punya neni Mbak Ismi, jadi saya termasuk neni juga. Saya juga seorang neni. Pokoknya semua di handle gitu ya. Jadi di sini kesepakatannya adalah apa? Saya akan bilang ke pasangan gitu, ayah minta tolong nanti handle adik dulu ya selama 2 jam. Soalnya bunda harus menyelesaikan pekerjaan ini. Saya ada deadline. Misalkan kebetulan kan saya juga selain di dunia parenting, mompreneur, saya kan juga termasuk influencer juga Mbak Ismi. Jadi kerjasama dengan beberapa brand gitu, kadang ada review-review yang harus saya selesaikan gitu. Saya harus editing dan lain sebagainya untuk ngecek apa sih mengkontrolnya gitu, walaupun saya ada tim yang membantu gitu ya, saya tetap harus mengkontrol itu karena itu berurusan dengan hal-hal pribadi ke saya karena menggunakan Instagram pribadi saya, menggunakan website pribadi saya seperti itu, dan itu kan nggak bisa dilepas begitu saja. Nah berarti di sini kesepakatannya adalah saya minta izin dulu nih sama pasangan. Oke, nanti 2 jam minta tolong saya nggak diganggu ya. Saya mau fokus dulu gitu. Atau sejam saya mau fokus gitu. Saya mengerjakan ini. Begitu Mbak Ismi. Begitu juga sebaliknya. Jadi insya Allah kalau kita punya kesepakatan seperti ini, yang namanya emosi-emosi itu bisa diminimalisir ya. Bisa apa ya, dikecilkan sekecil mungkin seperti itu. Kalau bisa sih nggak ada emosinya gitu Mbak Ismi. Karena kalau kita seorang ibu ini emosinya terlalu tinggi, kasihan anak-anak juga gitu. Karena nanti ngefek juga ke anak-anak gitu kan. Makanya
berbisnis itu bukan berarti harus ada korban, tidak. Berbisnis itu tidak mengorbankan. Tapi berbisnis itu harus menyenangkan gitu. Karena bisnis itu kan have fun ya. Kalau bagi saya bisnis is a game gitu loh, Mbak. Mau menang atau game over. Kembali ke kita sendiri yang mengendalikan gitu loh. Kita mau bawa kemana gitu. Jangan sampai bisnis ini menjadikan kita pecah belah, ya kan? Kita jadi rame sama pasangan, anak-anak terpecah belah sebagainya. Itu berarti bukan bisnis, Mbak Ismi. Itu namanya mencari korban. Bisnis yang membawa korban gitu. Kan kita tidak sedang pesugihan gitu ya. Jadi nggak gitu konsepnya. Jadi nggak gitu konsepnya. Jadi yang terpenting adalah komunikasi. Sekali lagi kembali ke komunikasi gitu Mbak Ismi. Makanya menyamakan sebuah visi misi sama pasangan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Itu buat saya itu hal yang sangat penting. Gitu Mbak Ismi. Mungkin bisa menjawab? Ya, betul. Karena kita hidup berdampingan ya Mbak ya dengan pasangan, sehingga mau nggak mau ya harus kerjasama. Apalagi sudah punya anak dari hasil kita kan gitu ya. Betul. Oke, Maksudnya gimana? Mbak Gini Vi. loh Mbak Ismi. Maksudnya tuh izinkan anak-anak ini melihat role model ini tuh menyenangkan gitu loh. Dia izinkan anak-anak itu bercita-cita itu berhayal atau punya mimpi itu dari yang mereka lihat. Oh, aku nanti itu kalau menikah pengen kayak ayah bunda. Aku nanti kalau berbisnis pengen kayak ayah bunda gitu loh. Izinkan anak-anak itu punya apa ya, ide-ide yang brilian dengan melihat orang tuanya gitu loh. Melihat apa sosok orang tuanya ini gitu. Itulah pentingnya kita itu menjadi entertain yang baik di hadapan anak-anak. Karena sejatinya kita ini model gitu kan. Bahkan di hadapan kalau kita mengajar pun kita adalah harus menjadi entertain yang baik, model yang baik di hadapan anak didik kita. Apalagi ini anak-anak sendiri. Gitu Mbak Ismi. Oke. Oke, Mbak Vivi menjawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Ambarwati. Mbak Oke. Dewi ini texting ya, Mbak. Maaf Mbak Vivian, out of the topics tentang Oke. mompreneur juga ngurus homeschooling anak. Untuk kurikulum dan kawan-kawan itu merancang sendiri atau bagaimana Mbak? Saya pernah punya rencana mompreneur dan homeschooling anak, tapi Oke. bingung lainnya dari mana dan masih bimbang bagaimana menghadapi tanggapan orang lain atau orang tua tentang homeschooling yang dijalankan. Karena eh, saat ini memang homeschooling memang bukan hal yang baru lagi, tetapi bagi orang tua kita yang sudah old gitu, homeschooling homeschooling sama dengan lo kok sekolah arep dadi apa sesuk kan gitu ya. Monggo Mbak Vivi silahkan dijawab pertanyaannya Mbak Dewi Amroni. Oke. Monggo Mbak. Lanjut. Aman. Oke, jadi gini Mbak Ismi, kalau saya ditanya kurikulumnya gimana? Kurikulumnya kita buat sendiri Mbak Ismi kalau saya. Saya dan suami yang membuatnya. Dalam artian tuh gini, visi misi kita itu apa dulu? Makanya kembali lagi semua itu kembali ke visi misi dan targetnya apa. Jadi kita harus belajar melihat anak-anak ini dengan yang kita bisa kan dari anak-anak dari kecil ini kita udah bisa lihat karakteristiknya nih Mbak Ismi. Maka dari situ kita tinggal membersamainya pelan-pelan. Maka kalau saya pribadi, sejauh ini saya menggunakan kurikulum berbasis fitrah, Mbak. Jadi kalau berbasis fitrah ini semuanya dijalankan anak-anak itu sesuai fitrahnya dulu. Gimana anak-anak bisa memegang bolpen. Jadi anak-anak itu kan harus belajar memegang dulu. Kayak bolpen ini anak-anak harus belajar memegang dulu sampai mereka bisa benar-benar kuat, kokoh gitu dalam memegang. Anak-anak nggak harus bisa menulis huruf A, B, C, D. Tidak. Tapi dia harus tahu dulu fungsi bolpen ini apa. Cara menggores itu bagaimana. Semampunya dia. Karena setiap anak itu memiliki kekuatannya masing-masing. Makanya jika ada anak SD itu males banget nggak mau nulis, itu dia bukan males sebenarnya. Jangan dijat dia males, tapi dia itu hanya belum mampu menguasai bolpen ini untuk apa. Dia belum tahu fitrahnya. Karena sejatinya dengan anak homeschooling, dengan anak saya homeschooling ini, saya juga melakukan penelitian seperti itu. Ternyata anak-anak itu sudah Allah berikan apa talent masing-masing dan keahliannya, skillnya masing-masing, Mbak. Saya tidak mengajarkan anak-anak, tidak mempus anak-anak untuk apa calistung gitu ya. Tapi faktanya anak-anak bisa menghitung. Dan untuk homeschooling itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang sangat fitrah gitu. Benar-benar pahami dulu. Jadi kita sebagai orang tua bisa
membaca buku ini Based on Fitrah, karyanya Ustadz almarhum beliaunya Ustadz Hari Santoso. Saya menggunakan kurikulum dari beliau ini berbasis fitrah karena anaknya beliau ini juga semuanya homeschooling dan sekarang sudah kuliah semua, bahkan sudah ada yang sudah bekerja gitu. Anak-anaknya rata-rata ada yang keterima di Cambridge, di luar negeri seperti itu, dan itu semuanya homeschooling, bahkan bukan homeschooling lagi kalau anak beliau, unschooling. Apa itu unschooling? Itu tidak terdaftar di lembaga manapun. Kalau unschooling itu tidak terdaftar. Kalau homeschooling itu masih punya sekolah payung gitu yang menerbitkan ijazahnya tuh ada seperti itu. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti itu. Nah, kalau perihal judgement dari sekitar itu pasti ada. Seperti saya aja dibilang beberapa orang menyampaikan bahwa itu ayah bundanya itu sekolahnya tinggi gitu, kasihan dia anaknya nggak disekolahin seperti itu. Terus apakah kita harus menjelaskan detail kepada yang berbicara ini, yang menanyakan ini, atau yang bersuudon ini gitu? Kalau saya memilih diam, memilih tidak menjelaskan apa-apa. Karena walaupun saya jelaskan sekalipun, biasanya beliau-beliau ini kan tidak ingin tahu, hanya ingin menjudge aja. Walaupun kita mengedukasikan, oh anak saya tuh homeschooling, sekolah rumah, apa gitu. Ya memang ada yang mau mengerti, ada yang tidak. Karena di negara kita itu memang yang namanya anak-anak itu ya sekolah itu ya ke sekolah. Seperti itu. Jadi kalau begitu yang disiapkan apa? Mental kita, juga mental anak. Kita tanya dulu, anak-anak saya kenapa homeschooling? Apa ayah bundanya yang minta itu? Enggak sebenarnya. Saya sudah aja, karena kan saya kerjanya juga ke sekolah-sekolah ya Bunda, karena saya mengisi kelas parenting, kan saya juga di manajemen mendongeng ya, manajemen mendongeng, berkisah atau storytelling itu kita keliling ke sekolah-sekolah. Kita mengisi di sekolah-sekolah dari PAUD sampai mahasiswa seperti itu. Dan itu saya bawa anak-anak saya ajak. Jadi seperti Kak Aisy, itu yang anak pertama itu dia juga menyukai public speaking, jadi dia suka dan mungkin teman-teman TDA ada yang sudah tahu Kak Aisy gitu yang kadang kalau ada apa itu rujakan gitu kadang dia ngisi ice breaking seperti itu. Itu dia homeschooling. Nah, gitu ya, Mbak. Jadi jangan takut dengan judgement dari orang lain gitu. Ya, dan yang pasti sebagai orang tua itu tidak hanya sekedar ya udahlah dijalanin aja sebisanya, enggak juga, enggak begitu konsepnya. Kenapa sih kita harus tahu? Anak ini misalkan kayak anak saya yang SMP sekarang saya tanya, kakak mau sekolah umum nggak? Itu saya tawarin. Saya nggak mau egois gitu. Ternyata anak saya belum mau. Enggak bunda, aku nggak mau, aku mau homeschooling dulu. Soalnya kalau aku sekolah umum nanti aku nggak bisa ikut kelas ini gitu. Karena ternyata anak saya ini ikut beberapa kelas gitu seperti kelas bahasa Inggris, kelas dulu dia dia juga ikut kelas menulis sampai dia bisa menerbitkan buku dan ini sekarang dia juga lagi menggarap proyek buku sama PJ Wali Kota Malang juga apa dia juga mengisi kelas-kelas public speaking juga gitu diundang ke beberapa pondok sekolah seperti itu jadi kalau dia sekolah umum itu nggak tercover gitu loh jadi gerak-geraknya karena kan misalkan anak saya diundang untuk ngisi materi gitu di salah satu pondok gitu ya dan itu pagi gitu otomatis kalau sekolah umum anak saya harus izin ke sekolahnya gitu makanya di sini anak saya juga memutuskan dia sepakat untuk homeschooling dengan alasan itu ya udah saya terima sebagai orang tua kan kita hanya membimbing ya ingat kita ini pembimbing gitu kita bukan pemaksa itu satu hal yang harus kita pahami juga homeschooling itu nggak bisa diberlakukan ke semua anak ada anak yang nggak bisa homeschooling maksudnya apa dia suka dengan sosial dia maunya tuh ketemu orang setiap hari harus ketemu teman banyak seperti ada anak yang seperti itu maka saya juga melakukan tes sidik jari buat anak-anak untuk membantu bakat minat anak-anak gitu ya alhamdulillah gitu dari sini saya jadi apa jadi tahu gitu loh gimana sih membersamai anak-anak itu seperti apa jadi poin utama selain kita nyiapin mental diri kita juga menyiapkan mental anak-anak juga maksudnya begini sayang kalau kamu homeschooling nanti kalau dibilang kamu nggak sekolah gimana tanggapan kamu gimana gitu kan namanya bullying itu di mana-mana seperti halnya anak saya yang
nomor 2 yang SD kelas 4 itu pernah dites teman-temannya waktu main bareng. Nah, dia ini suka bersosial. Cuman dia itu nggak mau saya masukkan di sekolah umum, dia maunya homeschooling gitu. Akhirnya sama teman-temannya tuh dites matematika, dites bahasa Inggris seperti itu dan temennya heran. Ini teman ini anak setingkat SD ya. Anak usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu bisa sebenarnya ini bullying kalau kita kalau si anak kita nggak paham gitu. Anak-anak mungkin nggak paham kalau ini bullying. Bahkan dia akhirnya saat anak saya itu bisa menjawab misalkan 9 kali 9 berapa, 100 dikurangi 1 ditambah 2 berapa gitu dites sama teman-temannya, dia bisa jawab. Apa yang dilakukan anak-anak ini, dia bilang apa? Hei, kamu tuh nggak sekolah kok kamu bisa ya matematika, kok kamu bisa baca ya? Nah, ini anak-anak. Jadi di sini pentingnya menguatkan mental dulu, Bunda. Maksudnya jenengan juga harus siap mental, anak-anak juga siap mental. Karena memang kalau di Indonesia ini homeschooling memang untuk beberapa kalangan itu adalah hal yang biasa, udah umum gitu. Tapi untuk beberapa kalangan juga belum umum, terutama yang uneducated ya, maksud saya yang mungkin low learner kayak gitu, yang mungkin kelas apa ya, gimana sih ngomongnya, maksudnya kan nggak semua orang itu memiliki edukasi yang bagus, nggak semua orang itu punya empati gitu. Maka di sini poin penting adalah menguatkan anak-anak jenengan gitu. Jadi misalkan jenengan harus belajar apa, mungkin ngetes dulu karakter anak saya ini gimana gitu. Mungkin dengan cara tes sidik jari atau apa. Kebetulan saya juga punya ada usaha di bidang tes sidik jari juga gitu. Oke, mungkin ada next question. Oke, Mbak Vivian, ini sudah kurang 5 menit lagi, udah menuju jam 9 nih. Oke. Mama-mama dan bunda-bunda yang lainnya sudah mungkin harus masuk kamar untuk ngelonin anak-anaknya nih. Satu pertanyaan lagi ya, Boleh. Mbak Vivi. Dua kayaknya ada dua Nah, ya itu. Oh bukan ya, satu ya ya. ada dua. Oh ya dua. eh ya dua. Mbak Oh Vivi mau baju. menjawab yang atas atau yang bawah, silahkan. Saya jawab singkat aja mungkin dua-duanya ya. Oke, silakan Ah, Mbak Vivi. Oke, pertanyaannya mau tanya Bunda apa saja pertimbangan Bunda sehingga memilih homeschooling untuk anak-anak Bunda. Lalu bagaimana menumbuhkan interaksi sosial anak-anak dengan teman sebaya dan mengarahkan mereka supaya cerdas dengan dalam problem solving untuk hubungan sosialnya mengingat mereka tidak selalu bertemu dengan teman sekolahnya setiap hari. Nah, itu kayaknya udah saya jawab di pertanyaan pertama tadi ya. Jadi pentingnya di sini menguatkan mental anak-anak dulu. Jadi jika ada teman, misalkan gini, saya ke anak saya bilang, nanti kalau ada teman kamu nanya, loh kamu tuh homeschooling ya, berarti kamu di rumah aja dong, kamu nggak pernah kemana-mana, kamu kuper dong, misal kayak gitu. Kita harus siap nih mentalnya. Padahal faktanya anak homeschooling kan nggak diem di rumah aja, karena homeschooling itu kan juga ada komunitasnya. Karena kayak di Malang Raya aja homeschooling itu banyak banget. Ada apa maksudnya anak-anak yang homeschooling itu banyak. Jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA itu ada gitu. Jadi sebenarnya di sini cuma kita sebagai orang tua harus tahu komunitasnya dulu. Jadi anak-anak juga bertemu dengan komunitas yang sama gitu. Dengan orang-orang juga yang bergerak di bidang homeschooling ini. Jadi nanti anak-anak ini bisa apa ya menemukan apa jati dirinya, juga menemukan tempat yang nyaman gitu. Apakah anak-anak saya bisa bersosial? Sangat bisa. Anak kedua saya ini punya teman dari kampung atas sampai kampung bawah itu dia kenal semua. Bahkan rumah itu seperti base camp ya, kalau di tempat saya itu anak-anak suka nongkrong di tempat saya dan itu saya lebih suka. Saya lebih senang kalau anak-anak teman saya itu ngecampnya, nongkrongnya itu di tempat saya. Saya lebih suka itu. Kenapa? Saya bisa mengkontrol anak-anak saya, juga saya jadi tahu pergaulan anak-anak itu seperti apa, dan saya juga bisa memasukkan hal-hal yang positif juga ke teman-teman anak saya. Jadi di sini saya bisa menjelaskan, oh kenapa kok kamu nggak sekolah? Ada bahkan ada temennya seperti, wah enak ya, jadi kamu nggak sekolah, aku pengen banget kayak kamu gitu. Di bayangan anak-anak itu kan sebenarnya bermain, dan bermain. Gitu ya Bunda ya. Jadi poin yang terpenting adalah kita kuatkan mental anak-anak, biar anak-anak itu bisa mengendalikan diri dan bisa menghadapi segala kemungkinan gitu ya. Karena di luar sana itu yang namanya bullying ini luar biasa. Mulai dari anak kecil sampai ibu-ibu, bapak-bapak, orang dewasa tuh ada bullying. Sekarang tidak sadar aja kita sudah membuli orang lain gitu. Gitu ya. Mungkin semoga bisa diterima yang saya sampaikan. Oke, untuk next dari Nur Afifah. Assalamualaikum
Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika suami kerja profesional yang waktu habis di kantor, sedangkan kita punya usaha dan anak yang masih balita? Waktu jelas sangat terbatas sebagai seorang mom, usaha sambil membawa balita atau kesampingkan dulu usahanya dan fokus pada agar balita kita punya tumbuh kembang yang baik. Nah, ini sebenarnya sederhana juga sih Bunda. Mungkin bisa kita pikirkan ini adalah hal yang sederhana atau bisa ini hal yang berat. Kembali ke kita lagi. Ingat, bisnis itu targetnya apa, visi misinya apa. Itu poin penting. Dan kalau jenengan bisnis sudah berjalan, jenengan bisa mencari asisten, mencari orang yang bisa membantu untuk menjalankan bisnisnya jenengan. Jadi kalau suami bekerja profesional, mungkin ASN, seperti itu ya, harus pergi pagi, pulang malam, atau pulang sore, seperti itu, full day di luar, karena memang harus bekerja gitu, karena itu sebuah tuntutan pekerjaan, maka di sini yang harus dibuat adalah kesepakatannya dulu gitu loh. Makanya pentingnya membuat visi misi dan memappingkan dulu bisnis jenengan itu targetnya mau dibawa kemana. Impact-nya dan efeknya ya, benefitnya untuk keluarga jenengan itu apa, untuk anak-anak jenengan itu apa, lebih membawa dampak positif atau negatif, menjadi jenengan semakin santun, semakin lembut hati atau semakin keras hati. Nah ini penting banget diperjelas gitu. Itulah kenapa kita harus buat map yang jelas. Karena yang namanya kenapa sih harus menyampaikan seperti ini? Karena kita jangan dikendalikan oleh bisnis. Kita jangan menggunakan ego. Karena kalau kita ego-egoan nanti adanya yang apa? Aku kalau nggak kerja nanti begini. Aku kalau nggak bisnis jadi begini. Tapi yang perlu diperjelas di sini adalah tujuan jenengan buat bisnis itu untuk apa? Maksudnya apa? Kalau jenengan makanya pentingnya jenengan stabilkan bisnisnya. Nanti kalau sudah stabil, maka jenengan mulai membuka peluang untuk orang bekerja membantu usaha jenengan. Jadi di sini itu selain jenengan punya usaha, kemudian sudah beribadah, punya ibadah yang lain lagi, yaitu membuka peluang rezeki untuk orang lain gitu. Dan ini tuh sangat luar biasa sekali. Nah, di situ pentingnya jenengan juga jadi bisa diskusikan dengan suami. Kalau emang suami itu nggak bisa harus membantu karena memang beliau harus kerja di perusahaan orang lain atau ASN dan lain sebagainya, maka jenengan yang harus punya komitmen yang bagus. Manajemen waktunya harus bagus di sini. Jenengan harus tahu kapan membersamai anak-anak dan kapan jenengan megang ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, maka jenengan harus punya waktu-waktu tertentu, dalam artian itu prioritas gitu loh. Oke, jam sekian ini waktu saya dengan anak saya, udah jangan diganggu dengan bisnis, jangan mindful, jangan pegang gadget, jangan ngurusin bisnis, jangan ngurusin apa. Misalnya sejam ini target saya adalah sama anak, membersamai anak, ya udah full, lupakan dulu bisnisnya. Dan sebaliknya, saat jenengan harus pegang bisnis, oh minimal ada orang lain yang memperhatikan anaknya jenengan. Itulah pentingnya jenengan punya asisten di sini. Makanya berbagi pekerjaan dengan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau saya pribadi memilih dengan men-sharing pekerjaan saya dengan orang lain untuk meringankan beban saya. Jadi insya Allah juga nanti kita akan lebih terbantu karena urusan anak itu kan udah urusan utama ya, prioritas kita gitu. Yang mana kalau bisa tidak untuk didelegasikan gitu. Karena Allah menitipkannya sama kita gitu. Karena apa? Jenengan itu tadi pastikan dimappingkan lagi visi misinya jenengan apa, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Kalau memang, oh ternyata saya bisa loh handle bisnis ini sambil jaga anak-anak. Oh, saya bisa minta tolong mencari satu orang untuk menjadi asisten saya gitu. Jadi waktu jenengan fokus dengan pekerjaan, anak mungkin tetap bisa melihat anaknya jenengan main gitu, tapi ada orang yang menemani. Kuncinya adalah anak jenengan tuh safe gitu loh. Gitu sih ya, mungkin semoga bisa menjawab ya. Dan semoga usahanya tetap lancar, membawa keberkahan juga anak-anak tidak terkesampingkan, anak-anak tetap mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Dan ibunya juga tetap sehat, waras jiwa raga. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Gitu Mbak Ismi. Oke, Mbak Vivi, terima kasih banget atas pemaparannya. Terima kasih banget atas ilmunya. Barakallah.
ilmunya bermanfaat banget. Bahkan em, kita semua ini yang selama ini berpikir bahwa apa namanya kita sudah yang terbaik loh ini dengan bisnis kita. Kita sudah terbaik loh ini untuk keluarga kita, ternyata masih ada hal-hal yang lolos aja gitu ya Mbak Vivi ya. Ya, kuncinya adalah kuncinya adalah sebenarnya adalah komunikasi antar pasangan. Kuncinya juga adalah komunikasi yang baik juga dengan anak-anak karena peran kita sebagai ibu mau tidak mau juga urusan di dalam itu beres, urusan di luar juga oke gitu ya. Ya, Oke. baik. Baik, Mbak Vivi, terima kasih banget atas ilmunya. Kapan-kapan lagi kita akan undang Mbak Vivi lagi untuk ngobrol di sini di dengan apa namanya tema yang berbeda gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman TDAP, teman-teman Apuna dan mama-mama hebat yang ada di sini. Matur nuwun, semoga ilmunya bisa diserap, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih waktunya sudah apa namanya sudah meluangkan waktu untuk webinar kali ini. Next kita akan ada webinar lagi dengan tema yang lebih menarik. Baik, saya akhiri. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. istirahat silakan semuanya. Mbak Terima Ismi kasih. foto dulu. Foto dulu Mbak Ismi. Kita foto bareng dulu Oh, foto kayaknya ya. dulu ya. Ya. Foto, Oh, foto. foto Ayo dulu. nonton semua, ayo. Foto dulu ya. Mbak Vivi, silakan difoto Mbak Vivi. Aku belum menemukan mana sih ini apa klik foto itu. Screenshot enggak ya? Sebentar, sebentar. Ayo Sebentar nonton ya. semua. Oke, screenshot dulu. Sebentar, saya screenshot sebentar. Tak, Coba foto gimana? dulu. Ada Ayo dua Mbak. kali foto ya. Karena ada dua halaman ya. Nah, ya, ini. Saya screenshot ya. Oke. Sebentar. Oke, semua senyum dong. Sudah? Ya. Perlu sebentar. Hitung dah. Oh, belum. Sabar. Oke. Yang lain pada open cam dong. Oh sayang. Udah ada deh mesin. Ini ternyata ini bayinya sudah mencari ibunya. Oke, semuanya senyum. Oke, kita hitung ya. Sebentar ya, ini laptopnya agak ini kayaknya. 1, 2, 3. Cheers. Halaman berikutnya. Sudah? Oke. Ada 2 halaman ya? Ya, ada 2 halaman. Oke. Sebentar. Di-save dulu, saya save dulu apa saya? Oh, tuh ada. Saya mau fokus. Oh, sayang. Oh, begini sebelah sini. Halaman 2 ya? Sudah, Mbak Vivi? Halaman 2. Oh ya, jangan udah. Nah, sebentar ya. Oke, ada ambil jangan. Yang mana? Oh, itu. Oh ya, ini dulu. Pegang ini dulu. Ada foto dulu. 1, 2, 3. Halaman 2. Oke. Sebentar. Oh, belum. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dah. Sudah ya. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Terima kasih ada semuanya. salah-salah ya. Selamat istirahat. Selamat meluk anak-anaknya. Waalaikumsalam. Silakan Iya, sayang. lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke, ambilin yang mana? Makasih Mbak Vivi. Sama-sama.